Selamat datang di channel ini. Dia pergi dengan satu asumsi yang sangat sederhana. Bahwa kamu akan hancur, panik, mengejar, dan kehilangan harga diri. Kepergiannya bukan sekadar pergi. Itu adalah senjata. Dia menghilang dengan dingin bukan tanpa maksud. Ada harapan tersembunyi di balik diamnya. Harapan bahwa kamu akan runtuh perlahan. Lalu kembali dengan posisi lebih rendah. Lebih butuh. Lebih mudah dikendalikan. Bagi banyak wanita, kepergian bukan selalu tentang selesai. Seringkali itu tentang kuasa, tentang melihat apa yang terjadi padamu saat dia menarik diri, tentang menguji apakah kamu berdiri atau roboh. Psikologi modern sudah lama mempelajarinya. Penelitian tentang atakmen trauma menunjukkan bahwa orang yang ditinggalkan secara tiba-tiba tanpa penutupan mengalami lonjakan kortisol, hormon stres yang membuat pikiran menjadi reaktif, obsesif, dan kehilangan kendali diri. Itulah kenapa banyak pria setelah ditinggal mengejar penjelasan dan tanpa sadar merendahkan posisinya sendiri. Dan inilah yang tidak dia perhitungkan. Kamu tidak runtuh, tidak mengejar, tidak memohon penjelasan. Kamu diam. Bukan diam yang menunggu, bukan diam yang berharap, tapi diam yang tetap berdiri. Di titik itu, sesuatu di kepalanya mulai retak. Kepergian hanya berkuasa jika ia menghancurkan sesuatu, dan dia tidak melihat kehancuran di dirimu. Dalam stokisme, kekalahan pertama bukanlah ditinggal, melainkan saat emosi mengambil alih kendali. Banyak pria jatuh karena mengira balasan harus berupa reaksi. Padahal balasan paling menyakitkan tidak pernah terlihat agresif. Ia sunyi, stabil, tidak meminta apapun. Wanita tidak trauma karena ditinggal. Dia trauma saat kepergiannya tidak menghancurkanmu. Disinilah pembalasan sebenarnya dimulai. Bukan dengan menyerang, tapi dengan berdiri tanpa membutuhkan apapun darinya. Pastikan kamu tonton sampai akhir, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Poin pertama, jangan runtuh saat dia pergi. Dia pergi dengan satu harapan yang tak terucap, bahwa kamu akan jatuh karena kehilangan kendali. Dia membayangkan kamu panik, mengirim pesan panjang, menjelaskan perasaan, merendahkan diri demi memastikan dia masih punya kuasa. Itulah yang ditunggu, bukan air matamu, tapi kehancuran harga dirimu. Bagi wanita yang pergi dengan dingin, kehancuranmu adalah validasi bahwa keputusannya benar, bahwa kamu rapuh dan bergantung. Disinilah kebanyakan pria kalah di detik pertama, bukan karena ditinggal, tapi karena reaksinya. Dalam stokisme, kendali diri dimulai saat emosi menuntut untuk memerintah dan kamu menolaknya. Saat dadamu panas tapi mulutmu diam. Saat pikiranmu kacau tapi langkahmu tetap tegak. Ketika kamu tidak runtuh, skenario yang dia siapkan gagal total. Tidak ada pesan panik. Tidak ada tanda bahwa kepergiannya berhasil melukai posisi batinmu. Itu mengganggu karena kepergian hanya berkuasa jika ada yang hancur. Diam yang stabil bukan kelemahan. Itu tamparan pertama yang membuatnya diam-diam berpikir kenapa dia tidak runtuh. Poin kedua, hentikan mengejar klarifikasi. Dorongan pertama yang muncul setelah ditinggal bukanlah marah, melainkan kebutuhan untuk mengerti. Kita salah di mana? Aku kurang apa? Setidaknya jelaskan supaya aku bisa terima. Disinilah jebakan paling halus bekerja. Pria yang mengejar klarifikasi bukan sedang mencari kebenaran. Dia sedang mencari pegangan, dan pegangan adalah posisi bawah. Coba jujur, kamu mengetik kalimat panjang lalu menghapusnya, mengunci layar lalu membukanya lagi 5 menit kemudian. Atau kamu tidak mengirim pesan sama sekali, tapi tahu jam terakhir dia online dan cerita mana yang dia lihat. Kamu menyebut itu diam dengan harga diri, padahal batinmu masih duduk di hadapannya. Dalam psikologi relasi, penjelasan adalah permohonan yang disamarkan. Setiap pesan yang meminta kejelasan mengatakan bahwa kamu belum utuh tanpa jawabannya, dan itu memberinya kendali atas narasi. Semakin kamu ingin mengerti, semakin kecil posisimu. Dalam stokisme, tidak semua hal perlu dipahami untuk diterima. Beberapa pintu tertutup bukan untuk dijelaskan, tapi untuk ditinggalkan. Saat kamu berhenti meminta klarifikasi, sesuatu runtuh di pihaknya, yaitu kontrolnya. Tidak ada lagi pesan yang bisa dia jawab setengah hati.
Tidak ada lagi emosi yang bisa dia tarik ulur. Kamu menciptakan penutupan sendiri tanpa satu kata pun tambahan. Ketiadaan pertanyaan adalah gangguan psikologis baginya, karena dia tidak lagi merasa di atas. Dia hanya berdiri tanpa penonton. Poin ketiga, sadari kepergiannya bukan keberanian, tapi ujian. Tidak semua kepergian lahir dari keyakinan. Sebagian lahir dari keraguan yang disamarkan sebagai keputusan. Dia pergi bukan selalu karena sudah selesai, tapi untuk melihat apa yang terjadi padamu setelahnya. Apakah kamu runtuh? Apakah kamu mengejar? Dari sanalah dia menilai-nilai batinmu sebagai pria. Kepergian seperti ini seringkali adalah ujian diam-diam untuk ketergantunganmu. Jika kamu hancur dan memohon, satu kesimpulan terbentuk di kepalanya, keputusanku benar. Namun jika kamu tenang, tidak mengejar, tidak berusaha membuktikan apapun, sesuatu yang berbahaya muncul di pikirannya. Bukan rindu, bukan penyesalan, tapi keraguan. Kenapa dia tidak runtuh? Apa yang sebenarnya aku tinggalkan? Apakah aku salah menilai dia? Di titik inilah dinamika berbalik secara sunyi. Bukan kamu yang diuji lagi, tapi keputusannya. Kamu mungkin bukan sedang ditinggalkan. Kamu sedang diuji rapuh atau utuh. Saat kamu berhenti bereaksi, ujian itu berhenti menguntungkan dia. Pria yang tetap tenang setelah ditinggal bukan pria yang kalah. Dia adalah pria yang membuat orang lain mulai mempertanyakan pilihannya sendiri. Poin keempat, bangun hidup yang tidak bisa dia sentuh. Ada satu bentuk balasan yang tidak bisa diserang, yaitu ketidakrelevanan. Bukan kamu yang menghilang dari hidupnya. Justru hidupmu yang bergerak ke wilayah yang tidak lagi bisa dia jangkau. Balas dendam berhenti menjadi tindakan. Ia berubah menjadi kondisi. Emosimu stabil bukan karena mati rasa, tapi karena ketenanganmu tidak lagi bergantung pada reaksinya. Ritme hidupmu tertata. Fokusmu kembali ke kerja dan tanggung jawabmu sendiri. Perhatianmu berhenti mencari validasi. Dalam stokisme, inilah inti kekuatan sejati, mengalihkan fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Dampaknya mulai terasa di pihaknya. Dia tidak lagi menemukanmu sebagai tempat bersandar emosi, tidak lagi melihat celah untuk memancing reaksi. Kamu hanya berhenti tersedia untuk kekacauan yang sama. Itu membingungkan karena sebelumnya kepergiannya punya satu fungsi, membuatmu goyah. Saat fungsi itu hilang, kepergiannya kehilangan makna. Dia mulai kehilangan pijakan, bukan karena kamu menyerang, tapi karena tidak ada lagi yang bisa dia pijak. Kepergiannya tidak lagi berdampak apapun, dan itulah balasan paling tajam yang pernah ada. Poin kelima, bunuh ketergantungan emosionalmu. Selama kamu butuh dia, kamu tidak menakutkan. Kamu mungkin baik dan tulus, tapi selama ketenanganmu bergantung pada kehadirannya, posisimu lemah. Dalam psikologi relasi, ini disebut anxious attachment, pola di mana harga diri dipindahkan ke tangan orang lain. Kamu tenang kalau dia ada, gelisah kalau dia menjauh, dan seluruh emosimu menunggu satu sumber di luar dirimu. Wanita sangat peka terhadap ini karena ketergantungan punya aroma khas, terasa sebagai tekanan dan tuntutan tak terucap. Kenyataan pahitnya, selama kamu membutuhkan dia untuk merasa utuh, dia tidak pernah benar-benar membutuhkanmu. Dalam stokisme, keutuhan mendahului relasi. Hubungan sehat lahir dari dua individu yang sudah berdiri lalu memilih berjalan berdampingan. Membunuh ketergantungan emosional itu menyakitkan, tapi bersamaan dengan rasa sakit itu datang kelegaan. Emosimu kembali ke tanganmu sendiri, tidak lagi ditarik atau dipermainkan oleh jarak. Dari posisi inilah, apapun yang dia lakukan setelahnya tidak lagi punya kuasa untuk menghancurkanmu. Poin keenam, jadilah tenang yang tidak menunggu. Ada dua jenis diam. Pertama, diam yang menunggu. Tubuh menjauh tapi pikiran tetap siaga. Masih menghitung hari dan berharap sinyal kecil. Ini bukan ketenangan. Ini kecemasan yang dibungkam. Kedua, diam yang selesai. Tidak menghitung waktu. Tidak menyiapkan diri untuk hasil apapun. Sunyi yang tidak menuntut. Sunyi tanpa harapan adalah tekanan psikologis tertinggi. Bukan karena kamu melakukan sesuatu, tapi karena kamu berhenti mengejar reaksi. Otak manusia tidak merespons jarak.
Ia merespons stabilitas. Saat kamu benar-benar tidak menunggu, nada bicaramu lebih tenang, keputusanmu lahir dari kejernihan. Posisimu naik secara alami, bukan karena menjauh, tapi karena selesai. Di sanalah sering muncul kegelisahan di pihaknya, bukan karena kehilanganmu, tapi karena kehilangan kendali. Poin ketujuh, jangan balas dendam, biarkan dia memohon sendiri. Balas dendam paling menyakitkan terjadi saat kamu tidak lagi membutuhkan apapun darinya. Kamu tenang bukan menahan marah, utuh bukan berpura-pura kuat. Kamu tidak reaktif, tidak menunggu. Kontrolnya hilang, narasi yang dia bangun runtuh, keputusan yang dulu terasa pasti mulai retak dari dalam, bukan karena kamu menekan, tapi karena kepergiannya tidak lagi menghasilkan apapun. Keraguan muncul. Kenapa dia baik-baik saja? Kenapa aku tidak lagi penting? Banyak pria salah membaca dan menjadikan ini sebagai tujuan kemenangan. Padahal ini hanya efek samping. Hasilnya bisa beragam. Dia bisa memohon, kembali bertanya, atau tidak datang sama sekali. Apapun yang terjadi tidak lagi menentukan siapa dirimu. Tujuanmu bukan membuat dia kembali, melainkan berdiri utuh. Di titik ini kamu bebas, bukan karena menang, tapi karena nilai dirimu tidak lagi berada di tangannya. Ironisnya, justru pria seperti inilah yang jika benar-benar hilang akan terasa paling dalam, bukan karena menyerang, tapi karena selesai membutuhkan. Disitulah permainan benar-benar berakhir. Sebagai penutup, ini bukan ajaran anti wanita atau panduan menyakiti. Ini adalah sikap anti manipulasi terhadap diri sendiri. Bahaya terbesar bukanlah kepergiannya, melainkan reaksi yang membuatmu kehilangan martabat. Stokisme mengajarimu keluar dari permainan tanpa amarah, tanpa drama, tanpa kebutuhan menjelaskan apapun. Kamu sedang menetapkan posisi yang tenang, stabil, dan berdaulat, yang tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun. Tanyakan pada dirimu dengan jujur. Kamu ingin hidupmu digerakkan oleh reaksi orang lain atau oleh prinsip yang kamu pegang sendiri? Jika konten ini membantumu, jadikan channel ini ruang bertumbuh. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk pembahasan berikutnya. Terima kasih telah menonton.